Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Apa namanya? Chill Bray. Yoi, nama podcast kita jadi ini podcast baru ya BTW. Kita manggil ke audiens kita apa ini? Pendengar kita tuh? Bardak Chill. Bardak Chill, santai aja. Yoi, Bardak Chill. Ini kita mau ngomongin apa sih hari ini? Ada banyak. Ada banyak. Ya sebelum kita mulai kenalin ya, nama gua Dinan dan sekarang gua adalah host di Chill Bray ini. Buat yang kamu yang belum tahu, Chill Bray itu singkatan ya dari chill aja Bray. Jadi sini kita mau ngomongin soal marketing politik, tapi kita nggak ngomonginnya serius-serius banget. Kita sepengetahuan kita aja. Chill Terus aja. udah gitu kita ngomonginnya sambil chill, gak ada bahasan yang serius dan nggak ada bahasan yang aneh-aneh lah. Kita cuma murni ngomongin soal marketingnya doang. Yes. Gua Dinan dan sekarang gua ditemenin dua narasumber hebat. Yang pertama adalah Ganang Naufal. Yes, Dari ini dia sekarang berkuliah di mana? Di Telkom Di University. Telkom University. Dan yang kedua ini narasumber gua ada Hafiz Abdur Rafi. Dia juga berkuliah di mana? Di Telkom dong. Telkom University. Nah, jadi nih ya, dua narasumber hebat ini buat kamu yang belum tahu. Mereka berdua ini tertarik dengan marketing. Mereka ini ada spesialisasinya ya dalam marketing. Gue berani ngomong mereka berdua itu ahli dalam video editing, ahli buat konten. Mereka selalu update ya kalau misalnya di sosial media, apalagi tentang meme. Nah, kenapa gue bahas meme ini itu penting? Soalnya misalnya kan kita ngeliat nih kampanye yang kemarin nih, banyak pakai meme gak sih menurut kalian? Kan ada apa aja kemarin, gemoy gitu kan. Oke gas. Oke gas, penguin, terus burung hantu. Ada gimmick apa yang pakai sarung itu? Selepet. Iya, itu tuh masuk loh menurut gue, itu marketing yang clever banget. Nah, gue ini sebelumnya mau ngomongin ini nih. Yang pertama itu bisa nggak sih jelasin sedikit nih marketing politik itu menurut kalian yang apa sih dan kenapa penting banget buat pemilu? Misalnya yang kayak kemarin nih, marketing politiknya yang kalian berdua tadi omongin kan soal meme-meme itu kan, yang kayak ada selepet, ada joget-joget kan. Kan kita tahu semua kan, kita semua tahu lah kalau pesta pemilu di Indonesia itu kan meriah banget ya. Meme-nya juga yang kemarin tuh, pokoknya pas masa-masa pemilu tuh FYP gue tuh ya, jujur gue buka TikTok misalnya pagi nih, scroll TikTok. Buset, udah ada pemilu aja bos gitu. Kenceng bro. Iya, kenceng banget. Gue buka kayak udah ada joget-joget gemoy gitu. Terus udah gitu udah ada selepet-selepetan, udah ada penguin yang lagi ini gitu, yang lagi bergaya. Menurut kalian nih, kenapa sih itu bisa marketing politik tuh? Kenapa bisa penting banget, apalagi pas kemarin buat pemilu tuh? Kenapa bisa penting banget sih itu? Coba kita mulai dari dari gua Hafiz. emang penting banget sih, apalagi sekarang udah zamannya Gen Z ya. Udah milenial kayaknya udah rada kurang lah gitu. Oh iya. Apalagi sosial media. Kayak ya sosial media tuh kayak sekarang tuh buat anak-anak muda lah gitu. Dan dimana kayak di pemilu kemarin tuh para calonnya tuh emang mendobrak anak muda supaya bisa ikut lah, jangan politik, jangan gitu. GoPut gitu. Nah, makanya itu dari tim marketing mereka tuh pasti meme kayaknya asik nih gitu, asik nih, kenceng nih gitu. langsung lah pasti ada kepikiran anak-anak muda sekarang harus bisa at least ngerti lah, at least nggak GoPut gitu kan. Kayak sayang banget votingnya nggak dipakai gitu sebagai anak muda gitu. Seenggaknya kalau nggak ngerti dinamika, ngerti meme-nya gak sih? Iya, at least ngerti lah. Oh ini meme siapa nih? Kayak kemarin Prabowo tuh apa ya kemarin? Gemoy. Oke gas, joget-joget. Nah gitu, terus sama penguin tuh siapa lupa gua. Ganjar. Satu lagi Anis tuh yang selepet gitu iya. ya. Nah kayak gitu kalau kata gua sih. Anak abah. Oh iya. Tapi emang itu masuknya meme ya? Enggak sih, itu jatuhnya kayak Prabowo kan gemoy-gemoy. Oh iya. Anies anak abah. Abah itu emang sebutan dari dianya nggak sih itu? Dari pendukung-pendukungnya Kayak kan? dari pendukungnya yang di Twitter tuh kan Anies tuh kuasainya di Twitter. Oh dia nguasain di Twitter ya? Anies banget tuh kalau di Twitter. Oh serius?
TikTok tuh Prabowo tuh rajanya di TikTok. Sorry, Twitter tuh namanya X ya sekarang. Oh iya. Iya. Sorry, udah jadi X sekarang ya. Iya. Tapi gue udah jarang tahu buka X. Gue kemarin pemilu buka X tuh cuma sekali-kali doang, ngerti gak sih? Kalau misalnya gue kayak mau ngelihat benar-benar berita, ngerti gak sih lo? Jadi kayak ada diskusi-diskusinya. Kan kadang Gen Z tuh ya terutama gue ya gitu ngerasanya kayak gue lebih butuh visual yang bentar gitu, ngerti gak sih? Attention span gue tuh berkurang semenjak semenjak main TikTok tuh. Tapi kadang gue jadi X tuh dipakai refreshing, ngerti gak sih? Aduh, ngerti gak sih lu? Soalnya kayak kan TikTok tuh kayak videonya pendek-pendek ya gitu. Tapi X gue sesekali doang tuh. Cuma gue gak ini banget tuh waktu pas pemilu di X. Terus menurut tuh gimana tuh waktu pas pemilu di X? Mereka emang ada apa sih kemarin waktu pas ini, sepenting apa sih X tuh waktu pas pemilu? X itu kemarin penting banget itu buat terutama kubunya 01 ya, kubunya Anies itu penting banget itu. Twitter kayaknya semua orang diskusi tentang Indonesia di situ. Kayak ya pokoknya permasalahan di Indonesia tuh kalau mau kritis itu ada di X kayaknya deh. Satu paragraf. Kritisnya emang gimana sih? Gue kemarin jujur ngelihat ada yang debat aja, gue yang kayak gue maksudnya yang kayak pas ngeliat tuh aduh ini tuh ngomongin apa ya gitu. Gue sampai baca threadnya lama-lama ngerti. Cuma maksudnya tuh yang paling banyak dibahas apa sih? Gue soalnya nggak, jujur waktu pas pemilu tuh nggak banyak banget gitu buka X. Emang dibahas apa aja sih itu? Waktu pemilu itu kalau nggak salah nih bahas ya rekam jejaknya 02 Prabowo. Oh jelas itu. Pak Prabowo itu udah pasti diomongin di X tuh panjang lebar tuh. Nah itu sih sebenarnya. Terus Pak Anies juga kadang main X juga kan, dia ngejelasin visi misi gitu di X. Terus Caiminnya juga aktif di X. Banyak sih, tapi ya lebih dominan ke 01 kalau di X. Tapi kalau X tuh lebih bebas gak sih mereka? Lebih vokal kan? Iya, bebas banget. Bebas banget ya. Bro, meme-nya tuh kadang kan kalau di X tuh ngeri ya gitu. Gue juga kadang pas buka aduh gitu. Iya, jor-joran mereka tuh. Kacau. Tapi emang X tuh emang terkenal ini gak sih kayak emang vulgar banget penggunanya. Kayak misalnya gue buka nih, aduh udah ada yang ngomongin gini gak takut apa mereka gitu ya. Nah itu. Tapi lu personally main X gak? Kalian berdua gitu. Kan kalian berdua suka berselancar di sosial media ya. Tapi kayak gue tau lah kalian berdua emang hobinya di video gitu. Cuma kalau misalnya di X nih ya, terutama di X, kalian tuh suka banget gak sih ini? Berselancar sambil baca-baca gitu. Kalau gue sih sebagai Gen Z kurang ya gitu. Gue enggak semua Gen Z sih. Kalau gue personally ya gue beda-beda sih. Iya beda-beda. Cuma gue kurang aja kalau di X. Kalau kalian gimana? Di X sering gitu. Kalau gue di X sih cuman kalau lagi ada berita apa baru nyari di X kayak. Karena di X tuh kadang lebih detail penjelasannya, terus kayak nyari cerita-cerita baru kayak thread gitu kan di X tuh banyak banget. Contohnya? Kayak contohnya kayak desa KKN tuh. Nah, itu kan KKN dari thread Twitter tuh. Panjang. Nah, itu panjang lebar tuh, enak buat dibaca. KKN Penari. Ya, desa Penari. Yang film kemarin itu kan jadiin film karena dari thread X. Terus pas pemilu kamu nyari apa? Itu ya informasi tentang kayak cerita Prabowo gimana. Terus kayak si Pak Anies lagi ada apa di Twitter yang ramai. Lagi ada apa gitu yang dia bahas. Kemarin tuh apa? Yang vote apa tuh? Yang video yang ada video 1 jam tuh panjang di YouTube. Iya, yang ini. Dirty vote. Iya. Dirty vote gitu ya. Nah, itu kan dibahas full di Twitter juga. Ada bahasanya itu. Iya. Kayak bahasan tulisannya gitu ya. Ditulis kayak fakta datanya gitu. Dijelasin apa aja di dalam video itu. Jadi waktu kemarin sih nyarinya kayak gitu. Kalau lu gimana, Apis? Gue sih jarang sih. Gue juga lupa apa namanya akun Twitter gue. Cuman kadang-kadang ya buka doang tuh ya kalau emang kayak ada yang lagi viral, bukalah. Lagi viral langsung gaskeun gitu. Iya gitu. Terus taunya juga dari IG gitu kan, dari IG. Terus di IG kayak dikasih link gitu sama di komennya kan suka ada nih yang penasaran gitu. Oh, jadi lu berselancar dulu di IG ya? Di IG, mostly di IG sih kalau gue. Kan kalau Ganang tadi banyaknya apa pas pemilu suka nyari fakta data di Twitter nih. Kalau di IG kan? Gue dari IG. Kalau lu IG gimana nih? Kan tadi Ganang udah jelasin nih kalau misalnya Twitter tuh padat, aktual, terus orang-orangnya vulgar.
kayak bener-bener jor-joran gitu. Kalau IG gimana orang-orangnya? Nah kalau di IG tuh lebih banyaknya meme-nya, video-video meme-nya. Kayak gimana? Contoh. Gue mau tahu nih. Gue penasaran. Gue anaknya meme banget kan. Video gue mau tahu nih. Kayaknya gue tahu ini beberapa. Tapi yang paling lu sering nemu meme-nya tuh yang kayak gimana nih? Gue penasaran. paling sering tuh Prabowo. Gimana? Prabowo joget. Prabowo joget sering ada ya. Scroll, Itu. set. Prabowo lagi, set. Prabowo lagi. Iya sih. Yang oke gas. Yang lagu. Tapi jujur itu gue suka banget tau itu marketingnya. Kayak itu tuh sampai lu tahu gak sih banyak yang pakai buat lagu senam. Lagu itu. Kalian berdua tahu gak sih? Itu lagunya Baru tahu. iya serius. Banyak yang suka pakai senam bahkan waktu itu juga ada ibu-ibu kan. Biasanya kan ada paguyuban ibu-ibu kan di kan ada rumah gue nih. Ke atas dikit tuh ada lapangan gitu di masjidnya kan. Pokoknya di atas tuh ada masjid terus ada lapangannya. Ibu-ibu pada senam gitu. Oke gas. Gue yang kayak buset. Tapi emang trendy banget tahu itu lagunya. Gue kepikiran mulu. Asik lagunya. Kemana-mana. Perasaan itu tuh dulu bukan lagu buat Prabowo tau. Iya kan? Itu di Oke gas. Iya, itu kayak dibeli gitu gak sih? Dibeli. Soalnya dulu tuh gue inget banget, gue kan anaknya TikTok nih. Misalnya gue anaknya TikTok banget ya. Kan lu ganang IG, lu ganang X. Si Hafiz IG. Kalau gue ya personally, gue tuh anaknya TikTok banget. Sebelum Prabowo pakai lagu itu lagu biasa di TikTok kayak oke gas tambah 2 orang gas. Nah, itu tuh awalnya gitu. Tiba-tiba pas pemilu kayaknya dibeli tuh sama tim sesnya Prabowo. Nah udah gitu langsung dijadiin ini kan langsung dijadiin meme jadiin marketingnya kayak oke gas 02 orang gas dan akhirnya tuh dipakai. Itu kayak lagu daerah gitu. Iya lagu daerah. Iya. Gue gak tahu ya persisnya itu daerah mana. Cuma gue suka banget awalnya kan. Itu gue suka ngedengerin. Bahkan ya gue kan TikTok anaknya JJ banget ya. Gue tuh suka ngoleksi JJ gitu pas Pak Prabowo pakai itu buat kampanye, gue jujur kaget tapi kayak kok jadi enak gitu terus bener dipakai joget. Gue suka banget sumpah itu. Itu marketingnya tuh bener-bener kayak out of the box. Mereka bener ngambil sound yang lagi ngetren banget di TikTok terus dipakai buat kampanye beberapa bulan ke depan. Itu brilian sih menurut gue. Lu tapi emang kalian berdua nggak pernah ngedengerin ya yang pas di TikTok lagu aslinya gitu? Sering sih itu lewat terus kayaknya. Lewat terus. Gue belum pernah deh lagu yang aslinya. Ya lu di IG pas ini ya pas udah marketing itu. Oh iya, lu soalnya anak IG ya. Iya. Tapi jarang. meme yang paling lu suka di IG apa? Apa ya yang Prabowo kan tadi udah Pak Prabowo. Selain itu yang lu suka apa lagi? Ganjar sih lebih ke eksplisit sih. Oh iya yang penguin ya. Iya. Kalau itu eksplisit sih. Iya. Tapi sih. orang-orang tahu lah. Ya orang-orang tahu lah itu bisa dicek ke podcast Pak Deddy Corbuzier ya itu. Ya itu tapi kita udah tahu lah ya itu meme-nya. Itu soalnya ada kutipan kan sebenarnya kutipan. Salah satu kutipan gitu itu. Ya itu kalian itu yang buat pendengar yang penasaran bisa ngeliat ke podcastnya Pak Deddy Corbuzier lah. Cuma kalau misalnya gua tuh Pak Prabowo gue paling suka bener yang itu yang oke gas. Kalau misalnya Pak Anies gue paling suka yang pas lepet walaupun itu nggak terlalu lama ya trennya. Cuma itu tuh kayak lucu aja gitu kan misalnya lagi diem terus tiba-tiba Caimin tuh apa? Bawa sarung diselepet Pak Aniesnya gue kayak apa nih gitu. Biar merasa muda ya. Iya biar merasa muda aja gitu. Kalau Pak Ganjar ya itulah. Tapi gue suka sih gambar penguinnya ya. Gambar penguinnya gue suka. Itu lucu si siapa namanya? Mike Wazowski. Iya. Iya dari apa sih itu Madagaskar ya? Iya Madagaskar. Gue suka banget itu. Soalnya gue dulu suka banget coy, sumpah. Nontonin apa nih? Dari Madagaskar itu. Iya Madagaskar. Gue kayak iya mukanya tau gak sih muka penguinnya tuh kayak apa lu ya? Muka penguinnya tuh memorable banget gitu. Iya. Jadi orang-orang tuh kayak kalau ngeliat penguin itu oh iya. Ini yang punya Pak Ganjar gitu. Ganjar nih. Iya, cuma gue nggak tahu ya masalah copyright gitu, gue nggak ngerti ya gitu. Nggak ngerti gue juga. Cuma kayaknya mah itu emang udah meme universal gak sih? Bukan iya ini, jadi bukan kayak mereka yang ini itu cuma dijadiin meme universal aja gitu. Sama masyarakat lah. Iya, meme masyarakat. Ya, masyarakat secara tidak langsung tuh ngebantu gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya ngebantu, bukannya itu dari masyarakat ya? Yang penguin. Iya, yang penguin itu dari masyarakat. Awal dari masyarakat. Dari masyarakat sih kalau kata gue. Iya. Soalnya
mana mungkin. Iya sih, mana baru mungkin. Kartun gitu. Kartun. Awalnya kan emang itu dari podcast ya. Iya, podcast. Dari podcast ada satu statement lah. Kutipan lah. Ada satu statement, terus tiba-tiba dari statement itu berubah jadi meme. Jadi apa? Penguin. Jadi penguin. Kan kalau itu di IG sering ya. Kalau di X gimana, Nang? Di X tuh meme tuh kayaknya dikit sih, lebih banyak kayak history terus kayak data-data. Ceritanya si ini gimana kayak gitu. Iya. Tapi gue penasaran deh, lu kan anaknya Twitter banget. Lu bosen gak sih? Kalau gue ya ngerasa kayak baca-baca tuh kadang overwhelming gitu. Iya. Kalau lu bosen gak sih? Kadang ada bosannya juga, jadi kadang nggak selalu di X, kadang pindah juga ke TikTok. Makanya TikTok tuh tahu juga Prabowo gitu kan. Iya. Jadi X tuh cuman baca-baca bentar, habis itu pindah lagi ke TikTok. Enggak selamanya ini ya. Enggak terus-terusan di X. Enggak terus-terusan di X gitu. Cari meme lah. Iya, Cari meme. Biar gak bosen. Biar gak bosen. Oke. Nah, tapi apa namanya kalau misalnya di X faktual banget sih ya. Kalau gue nih ya TikTok, gue kayaknya udah terlalu ini sih, kebanyakan main TikTok. Terlalu banyak. Iya, serius coy. Gue attention span gue udah kurang banget sekarang. Itu pasti gara-gara TikTok. Tapi menurut kalian berdua attention span gara-gara main TikTok tuh ngaruh banget gak sih kalau main sosial media, apalagi pas kemarin kampanye tuh? Yang ngaruh sih itu. Soalnya kayak gak tahu ya, kalau gue kemarin ngeliat banyak hoax gitu, apalagi di TikTok ya. Masalahnya TikTok itu pertama mereka videonya pendek. Terus kadang gak nyantumin source kan. Jadi kadang masyarakat tuh ada yang mudah ke-trigger, ada yang apa langsung komen-komen tuh gak ini gitu, gak apa namanya tuh gak sesuai fakta. Padahal baru di present fakta yang belum tentu benar gitu di satu video. Menurut lu gimana? Coba kita cari info dari Hafiz gimana? Di TikTok ya. IG juga kan gitu ya, kalau ada video shorts gitu. Tapi kayak kalau menurut gue sih di IG lebih kayak nggak, kalau di TikTok kan kayak bisa dibilang lebih pendek lah. Lebih pendek, lebih cepat. Terus orang-orang apalagi Gen Z sekarang kan kayak pasti makainya TikTok gitu. IG juga sekarang ya kayak kedua lah, second choice-nya gitu. Sosial medianya. Bukan pilihan pertama. Iya, bukan pilihan pertama. Jadi kayak kalau menurut gue ya, kalau di TikTok karena banyak penggunanya, dia tiap pengguna tuh bisa ngupload sesuatu tentang pilpres itulah gitu, kayak ngerti. misal dari Twitter atau ya menurut dia lah gitu. Menurut dia yang ini opini dia. Terus disebar lah, dan di TikTok tuh cepet banget viralnya. Iya kan, kayak video tentang apa aja lah pasti ada cepet gitu, pasti ada marketnya gitu. Apalagi pilpres pasti sama timingnya, kalau orang ngupload pas timingnya pilpres, tentang pilpres pasti naiknya wah kenceng banget. FYP-nya kenceng ya. Jadi algoritmanya kenceng kalau di TikTok. Kalau di IG sih menurut gua agak santai ya. Lebih santai sih, jarang sih kayak hitungnya. Oke. Gitu sih. Kalau menurut lu gimana, Nang? Kalau di TikTok sih emang bener sih kata Hafiz, yang video-video singkat tuh bisa tiba-tiba jadi viral gitu. Itu cepet banget emang kalau di TikTok tuh berubahnya cepet gitu. Gue juga jujur pernah kemakan hoax sih. Ada waktu itu, gue nggak mau sebut ya yang mana. Gue kemakan hoax. Adalah statement informasi itu waktu itu parah itu nyebarnya. Statement informasi. Gue coba ini ya. Awalnya gue mau coba komen, gue ngomong ke teman-teman gue yang lain kayak lu tau gak gini. Terus malamnya kan itu sore tuh gue nongkrong sama teman-teman, gue malamnya penasaran, gali tuh sama gue di X. Aduh, gue nyebarin hoax kata gue tuh. Besoknya gue langsung beda. Besoknya gue langsung datang ke tongkrongan. Sorry ini ada update yang paling baru nih. Gue itu bener-bener nyarinya mendalam ya. Di X, di Google, di Detik, pokoknya kayak semua media informasi ternyata salah gitu itu. Terus gue yang kayak aduh, gue sempet kemakan. Soalnya kayak waktu itu tuh kayak ngerti gak sih lu kalau misalnya nongkrong kayak lu pengen nongkrong, pengen nunjukin sesuatu lah, ngerti gak sih kayak sesuatu. Iya, kayak tahu sesuatu, kayak misalnya lu lagi main kan, misalnya lagi nongkrong, lagi main sosmed gitu. Terus nemu sesuatu yang interesting nih buat dibahas. Nah pas gue udah bawa ke tongkrongan, anak-anak juga pada ngomong kan yang kayak oh iya ini mah gini. Pas gue cek lagi aduh kacau gitu. Kacau bro. Aduh iya, masuk tongkrongan takutnya kan nyebar ke yang lain juga kan. Iya, apalagi tongkrongan gitu. Iya sumpah itu banget sih. Anak-anak sekolah. Wah ini gue dapet informasi dari Dina nih. Aduh
Jangan dong, jangan. Ya semoga itu kejadiannya nggak terulang lagi ya. Gue belajar dari kesalahan sih itu. Emang hoax tuh Ngeri kenceng banget. Sumpah kenceng banget. Nah ini kan banyak nih tren-tren yang ini. Oke, kalau kita misalnya ngomongin tren, kira-kira apa aja sih yang beda di Pilpres 2024 ini dibanding yang sebelum-sebelumnya ya? Ya lu pada tahu kan, yang pas zaman-zaman dulu Jokowi ini kan Ma'ruf Amin sama Pak Prabowo sama siapa Sandiaga Uno ya? Oh iya. Iya. Terus udah gitu apa sih strategi baru yang dipakai para calon gitu yang beda dari itu? Tadi ada meme juga kan? Iya, meme jelas. Emang dulu nggak ada ya waktu pas zaman dulu? Kayaknya lebih jarang deh kalau dulu. Gak kayak Iya sih. ya, 4 tahun lalu, bro. Iya sih. Kayaknya Iya sekarang nggak sih? lebih santai gitu. Sekarang tuh lebih chill, bray. Lebih gitu. chill. Dulu tuh kayaknya kalau pas zaman 4 tahun yang lalu ya, zaman Pak Prabowo, Sandiaga Uno, terus udah gitu Jokowi sama siapa? Pak Ma'ruf Amin kan. Zaman itu tuh kalau ngomongin politik tuh ya kayak serius banget. Banget banget. Bener-bener Gila, bro, kayak waduh, gue ngomonginnya tuh kayak harus Harus nontonin ngerti. debatnya. Iya. Ya kemarin debat apa? Waduh, nggak tahu nih. Penjelasannya juga dulu kan kalau misalnya mau nyari-nyari info paling kita lewat Google kan berita ya. Google, Detik, Kompas. Kayaknya sekarang tuh emang bener lebih chill gak sih? Iya, sosial media membantu banget. Soalnya Gila. kayak marketnya beda juga sih zaman Prabowo Sandiaga Uno kan Gen Z belum bisa milih kayaknya. Iya sih, Gen Z belum bisa memilih. Oh iya ya, bener juga. Perasaan waktu itu Marketnya beda. gue waktu pas pemilu yang tahun ini ya, gue tuh ngelihat Gen Z tuh yang paling ngaruh tau. Makanya kayaknya emang trennya ke situ ya. Iya sih. Tapi menurut kalian berdua gimana nih? Kayak kenapa sih bisa secil itu selain Gen Z ya kan bukan cuma Gen Z doang walaupun mayoritas yang banyaknya Gen Z nih. Cuma kenapa bisa sampai secil itu bahkan yang milenial juga ikut loh. Apalagi di tim ses Prabowo kalian semua pada lihat kan. Tim ses Anies, tim ses Prabowo bahkan waktu itu gue ngelihat gue waktu itu ikut acara Caimin ya. Itu bener-bener fun banget loh. Itu diskusi serius tapi fun, bawa komedian. Gue kaget loh itu maksudnya kayak kok acara politik lucu juga nih ya, asik juga gitu. Menurut kalian kenapa sih ada shift perbedaan tren gitu dari yang dulu? Menurut lu gimana? Mungkin sih kalau kata gue kayak sekarang tuh lebih orang-orang lebih terbuka gitu. Ya, di sosial media ya orang-orang tuh ngungkapin inilah itulah apa yang mereka pikirin langsung iya. ya. Makanya itu mungkin kayak dari tim marketing mereka juga kayak ya udah santai aja gitu kan. Gak usah yang serius-serius banget lah ya. Serius banget, even milenial juga mungkin kayak sama contoh kayak di story WA santai. Iya sih. Tapi tahu gak sih itu artinya apa? Mereka harus apa? Harus chill, bray. Iya. Chill aja, bray. Itu dia chill. Ngomongin politik harus apa? Chill. Chill, bray. Yoi dong, sesuai banget ya sama podcast ini. Pas banget itu timingnya. Punchline-nya dapet dong. Tapi emang bener-bener sih tadi chill gara-gara kayaknya why so serius gitu ya. Iya, why so serious gitu. Walaupun yang dibahas emang keberlangsungan negara 5 tahun ke depan, cuma emang yang dikedepanin kan emang buat atensi masyarakat. Di masyarakat pengennya ngedenger-denger yang santai-santai lah. Ya maksudnya nggak semua orang pengen serius-serius banget gitu loh ini. Misalnya kadang serius-serius banget malah kadang susah ya dapat Malah suaranya. Malah Ya, kok orang jadi serius males. banget. Iya ya, orang Apalagi jadi sekarang gitu. Kalau mungkin kalau kayak 4 tahun lalu gitu ya Sandiaga Uno sama Pak Prabowo. Jokowi Oh iya, Sandiaga Jokowi. yang itu mungkin iya kayak wah kalau ya lihat aja marketingnya kerasa nggak sih sama kita anak Gen Z? Iya sih. Gak kerasa sih kalau kata gua. Iya sih, makanya kan kayak kalau sekarang emang Gen Z tuh harus lebih glamour. Enggak glamour sih, apa sih bahasanya tuh? Apa ya? Exciting lah gitu. Nah, ada inilah apa? Seneng gitu kalau ada Iya. Pilpres tuh nggak kayak gua golput nggak ngerti gitu. Nggak ngerti ya. Seenggaknya apa kalau orang-orang senang tuh sama orang-orang yang itu excited tuh seenggaknya nanti mereka nyari sendiri gitu ya. Iya, at least nyari sendiri lah. Iya, nanti udahnya kalau misalnya itu kan kayak udah ngeliat ini lucu, coba cari Coba lihat gitu. dah. Gitu. Coba lihat lah. Terus kalau udah lihat coba dukung gitu ya Nah, kan. gitu kalau sekarang. Kalau menurut lu gimana, Nang? Trennya sih udah berubah banget ya karena medianya juga beda gitu kan karena kita udah punya TikTok sekarang terus X ada X juga. Nah TikTok itu sih paling pengaruh sih menurut gue karena orang Indonesia kayaknya paling banyak pakai TikTok lah. Iya sih. Nah, Tapi emang bener loh kayaknya. Iya kan Indonesia Kayaknya TikTok tuh indeksnya gede banget tau. Salah satu yang terbesar lah. Iya, salah satu yang terbesar di dunia. medianya itu sih pengaruh ke tren marketingnya juga sih kayaknya. Tapi tren marketing kayak gitu tuh
apa ya, kayak terlalu fast pace banget gak sih menurut kalian? Kayak kenceng banget loh. Kayak sebulan 2 bulan hilang. Sebulan 2 bulan hilang, terus udah gitu tuh ganti tren lagi gitu. Iya. Tapi yang Prabowo enggak sih. agak lama sih. Agak lama sih itu. Kayaknya emang tim sosmednya gacor sih. Emang ngerti karena mereka. diulang-ulang terus kan, jadi lama Setiap gitu. kampanye gak sih itu? Iya, ada Prabowo tuh kan ada yang lagu. Iya. Terus Prabowo joget. Prabowo Terus joget. ada yang kartunnya. Oh iya, kartun Bro, iya. banyak banget. AI. Oh Iya, iya. yang itu kan. Lu pada tahu gak sih yang pas debat Pilpres keberapa gitu? Pakai jaket Naruto, Bro. Oh iya. Ada pakai. Gue dulu fans kan, gue nyampe sekarang tuh fans berat Naruto banget ya. Mereka berdua pakai jaket ini Uzumaki. Yang di Naruto yang bulat itu tau gak sih? Tahu. Kan kalau misalnya di ramen-ramen ada tuh. Minta pakai Naruto gitu. Ada yang bulat. Serius. Itu mereka ada tuh jaketnya, itu benar-benar lambang Naruto, lambang geng klan Uzumaki. Itu sumpah gue yang pas ngeliat kayak buset dah, gue pengen punya gitu, keren banget. Niat banget. Iya, niat banget. Terus apa namanya tuh yang bagus. iya, mereka desainnya bagus-bagus gitu. Terus yang gue suka banget tuh, tapi gue yang paling suka ini sih jujur, yang Ganjar. Lu tau gak sih itu keren banget coy. Yang jaket jeans, jaket apa sih? Oh iya, yang warna hijau ya. Iya, bukan, abu-abu. Oh bu, iya. Itu keren coy. Kayak apa namanya tuh, kayak mau main sinetron gitu. Itu gue suka banget sih. Itu bukan itu, dari fashionnya juga gue suka banget. Color hue-nya gitu kan. Terus yang kayak apa namanya tuh, yang kayak stylenya tuh emang mereka ini. Kalau misalnya Anies tuh apa ya? Anies tuh Kemarin Anies tuh pakai Sarung enggak sih? Enggak sih, lebih ke ya formal aja sih kalau Anies kayak. Oh iya, kopea. Kopea. Oh iya, kopea coy. Template Anies lah. Iya, template Anies dan Caimin juga dong. Iya dong, pasti. Kan Caimin juga ini. Oh iya, BTW kita ada special guest ini, namanya siapa? Rijal. Bukan, ini Ramzi. Ini kucing di sini ya. Ini BTW kita di studio kita ini ada kucing. Ada 5. Itu ada 1 namanya Anya, terus anak-anaknya ada Ramzi, Rusli, Rusdi, Randy. Fun fact ya ini. Gue lagi megangin nih. Halo. Yang penasaran studionya di mana? Iya, yang penasaran studio yang di mana ya? Kita nggak akan ngasih tahu sih, hintnya ada di Cinnamon 18 ya guys. Aduh. Hintnya. Hintnya. Terus yang Prabowo sih jujur gue lebih suka Prabowo sih. Terus kayak yang tadi pakai jaket Uzumaki gitu. Iya cuy. Dan Prabowo sama Gibran ya? Iya, itu Gibran gak gengsian gitu, kayak di apaan sih gitu. All out mereka cuy. All out berani gitu. All out berani mereka. Bagus lah. Joget-joget. Terus lu pada tahu gak sih yang ini Mayor Teddy yang di kubu Prabowo? Nah, itu. Kayaknya kayak misalnya tuh per kubu tuh ada tahu orang-orang yang dijagoinnya, ngerti gak sih? Iya. Tapi maksudnya bukan dari calonnya, tapi ada di tim sesnya tuh ada orang-orang yang dijagoin. Kayak di Anies ada Tom Lembong. Iya, Tom Lembong. Kan dia yang kayak pada Tom Lembong. Gua waktu ikut acaranya tahu gak sih? Pak Tom Lembong teriak rawer dong. Dia langsung mau denger rawer. Gua yang kayak ini kalau di 02 ada siapa? Pak Mayor Teddy. Mayor Teddy itu ibu gua coy. Gila-gila dengan Mayor Teddy. Aduh. Gue yang kayak udah muak banget dengernya. Kayak gue misalnya ke rumah nih ya, pas ke rumah tuh kayak Kakang, coba lihat ini Mayor Teddy ganteng banget, terus kayak aduh. Idaman ibu-ibu. Ibu-ibu iya coy. Idaman. Sumpah idaman ibu-ibu. Kalau Ganjar siapa ya? Nah, lupa. Enggak tahu ya kalau di Ganjar tuh. Nah, Ganjar gak ada ya? Enggak ada kayaknya. Tapi kayaknya emang itu sih flow-nya di grup Ganjar tuh ya guys. Iya, kayak kurang lebih terbuka lah gitu. Kurang gimmicknya nggak sih? Iya, Gimmicknya kurang banyak. Iya, menurut kalian gimana nih gimmicknya? Coba Nang, gimana? Kalau Ganjar. Ganjar sih emang kayaknya terlalu serius sih Ganjar. Iya sih, kurang banget ya gimmicknya. Marketingnya sih kayaknya Kurang banget ya. dibanding Anies sama Prabowo sih. Iya. Jauh lah. Exposure-nya kurang banget loh bro. Kayak apa ya? Nggak ada yang kurang memorable lah kampanye mereka tuh, paling Penguin doang. Iya, Itu juga Penguin. Yang inget Penguin doang. Masyarakat gitu. Iya. Kayaknya. Penguin juga dari masyarakat, itu bukan yang dari ininya Tim gitu. mereka gitu. Bukan dari tim merekanya. Nah tapi nih ya, kalau misalnya mereka, gue tadi udah ngomongin kan yang tadi ada orang-orang yang dijagoinnya ya. Gue juga yang dijagoin tuh sebenarnya bukan cuma tim sesnya doang, bukan cuma maksudnya tim ses utamanya doang loh. Ada influencernya juga.
Ya kan kita nggak bisa mungkirin juga kan media sosial sama influencer tuh ada peran gedenya gitu ya. Gede banget. Iya gede banget kan itu. Apalagi apa kan kalau di kubu Anies tuh ada tuh influencernya tuh ada si Clara Hasinta, ada si banyak siapa ya, ada banyak. ada Raffi Ahmad, Pak Prabowo apalagi itu ada Raffi Ahmad gitu, ada siapa lagi? Aduh Marcel Marcel tuh di mana ya? Pak Prabowo. Prabowo ya. Iya. Marcel, pokoknya banyak banget loh itu yang kayak Vincent Desta kemana dah? nggak tahu dah. Pokoknya tuh banyak loh itu apa yang di kalau misalnya yang di kubu 03 tuh sebenarnya bukan influencer ya. Itu mantan ini TNI, Pak Andika Perkasa ada kan itu. Oh iya itu tuh Pak Andika Perkasa ada kan. Nah, menurut kalian itu gimana sih kayak peran influencer tuh seberapa efektif sih? Ya menurut gue efektif banget ya, soalnya banyak tuh yang jago-jagoin gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba Pis. Efektif sih, jelas pasti itu. Contoh yang Prabowo kan tadi ada Raffi Ahmad gitu. Siapa sih yang nggak kenal Raffi Ahmad? Mau dari Gen Z, milenial, mau siapapun gitu, pasti oh Raffi Ahmad. Oh dia bareng Prabowo, oke gitu. Ngaruh sih. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Tahu gak sih Pak Prabowo itu di bab sama siapa? Sama Cipung. Raffi Ahmad tuh punya Cipung coy. Ada lagi. itu tuh yang bener-bener ngaruhnya tuh pas di marketingnya. Gue yang kayak aduh berarti Cipung dukung Pak Prabowo dong. Apalagi yang cewek-cewek gitu. Iya enggak, tapi kan dia ya maksudnya bapaknya Raffi Ahmad coy. Ada Cipung, ada Rafathar. Wah itu dua maut tuh. Menurut gue ya itu kan mereka berdua sebenarnya kata gue tergolong influencer juga sih. Soalnya kan ya anaknya Raffi Ahmad dong bro. Siapa yang nggak tahu? Nggak tahu siapa sih. Iya yang nggak tahu siapa walaupun nggak directly ini, tapi kan berarti kalau Raffi Ahmad ngedukung otomatis Cipung sama Rafathar ngedukung juga dong. Asli. Kenal gitu. Kalau menurut lu gimana nih yang? Ya kalau influencer sih emang ya itu kayaknya apa ya senjata utamanya politik sih kayaknya itu kalau influencer. Iya sih. Itu kuat banget kayak Buzzer. betul. Apalagi kayak sekarang kan banyak anak muda yang banyak yang ngikutin influencer gitu kan. Iya. Si influencer ini milih apa dia ikut milih itu. Itu iya banyak sih, banget itu tuh sih. sekarang kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau sekarang. Bener-bener yang kayak ini banget ya gitu. Kayak Mengikuti banget. Ngikutin banget. Fans, gue ngefans sama lu, gue ngidoain lu pilih siapa, gue juga ikut gitu. Gitu sih. sekarang anak muda tuh banyak yang kayak gitu. Itu jadi kan Jadi apa? ya jadi senjata banget lah itu. Senjata banget. Emang ngaruh sih. Senjata utama itu. Coba nih, gue pengen tahu masing-masing dari kalian favoritnya nih ya, influencer. Mau dari kubu manapun lah, influencer tuh siapa yang paling lu suka? Coba, Gadang. Kalau influencer ya yang Paling lu suka waktu pas kemarin pemilu. Yang paling lu suka, yang paling GG menurut lu? GG gue tuh suka nonton PWK tuh, gue sukanya nonton Pras Teguh sih. Emang dia nulis siapa? Pras Teguh tuh kalau nggak salah di 02. Oh dia di 02 ya? Itu gue suka banget Pras Teguh tuh. Karena Kenapa? Ya, podcastnya bagus, dia jago ngomong. Oh iya. Jadi dia bisa ngegiring opini juga kan kayaknya. Nah itu gue suka banget sih Pras Teguh. Terus dia kemarin join 02 juga kayaknya ikut Tunggu, politik. Pras Teguh tuh yang PWK tuh yang ini bukan sih yang kayak di warung gitu guys, setting? Iya, Oh iya kan? Yang di warung ya? Terus selain itu yang lu suka gara-gara apa itu deh? Ya itu dia jago mancing si narasumbernya ngomong Mancing? Ya kayak mancing topik, nyari topik gitu. Itu Pras Teguh tuh Pakai pelet gak mancing? Nah, Pancingannya mereknya apa? itu kurang tahu sih. Oh maksudnya mancing pembicaraan gitu. Jadi host gitu jadi ya. host itu. Ya kayak gua ini gitu kan. Mancing pakai Indomie kan. Kasih makan Indomie. Oh iya. Bang mau pilih yang mana bang? Yang mana bang? Kopi. Nah gitu ya. Oh tapi emang waktu itu dia pemilunya gimana? Ada pas pemilu ngedukungnya? Sebenarnya sih dia nggak Eksplisit banget. nggak yang apa langsung direct pilih 0 ini ya, enggak sih, kayak dia tuh kemarin nggak usah kelihatan ada di 02 tuh karena ada video TikTok gitu yang videoin dia di 02. Terus kata gue waduh ini kenapa pada ke 02 semua, banyak tuh ya influencer. Iya sih, tapi banyak. rata-rata kayaknya kebanyakan ke 02 ya. Coki. Oh iya. Coki. Kalau gua Coki sih. Lu suka banget Coki kan? Iya gila sih. Bro tiba-tiba di 02 kan. Lah, kok ada Coki gitu. Kan bro abis keluar penjara gitu kan. Iya. Kayak Prabowo ini banget apa? Kebuka banget gitu orangnya. Wah,
even Coki pun bisa masuk gitu. Ya tapi dia jago tahu Nah ngomongnya. itu dia, yang gue suka tuh dia jago ngomongnya gitu, faktual. Faktual iya. Bro punya banyak inilah apa informasinya, nggak cuman kayak Omong ngomong doang. doang. Itu sih kalau gue Coki sih. Lu tapi ngeliat gak sih pas Coki debat itu yang di acara Mata Najwa? Hmm. Lu lihat gak? Gue lihat coy. Itu dia pinter banget muter balikin Gila, argumennya. Dia kalah tapi dia muter balikin argumennya keren. Masih ada gitu Masih di ada. otaknya gitu. Tapi emang dia tuh pinter coy, bapaknya dokter. Hmm. Emang nurun ke anaknya gennya. pinter banget. Pinter banget coy dia. Gue waktu itu jujur pas ngeliat, kalau Pras Teguh gue jujur gak terlalu ngeliat ya. Pas Coki tuh ada kan di acara Mbak Nana kan waktu itu pas debat Pilpres tuh Mbak Nana juga bikin acara Iya, nobar. Nobar bareng. Pokoknya kalau mereka break Pasti kayak ngomongin iya, something gitu. ngomongin something. Terus ada kayak narasumber dari 3 capres tersebut. Pokoknya tuh gue lupa ya 1 sama 3 siapa, bawa komedian juga itu waktu itu sesinya. 02 bawa Coki. Itu dia benar-benar kepepet tuh sama 1 sama 3 tuh kayak lu tahu gue gini. Coki langsung ngomong, "Lah, lu gak pada tahu gue memilih Pak Prabowo dari mana? Dari hati gue langsung yang kayak buset lu bisa kepikiran gitu pas ke pressure. Lu keren banget bro. Sumpah itu gue suka banget. Sumpah Dari sih hati, bro. dari hati. Ya kan kayak dipepet gitu kan 1 sama 3 tuh kayak mepet ngomongin masalah kayak lu pasti milihnya bukan dari hati ya. Lu milihnya dari duit ya segala macam ngerti gak sih? Iya, ngerti. Tapi Coki tuh yang kayak lah bentar lu tahu info dari mana? Nah. Gua milihnya murni dari hati. Gue yang kayak langsung buset lu pinter banget Cok. Gue suka banget sama statement lu gitu. Dibalikinnya Iya. bisa gitu. Walaupun ya mungkin ya sebenarnya orang-orang kadang kan orang-orang view Coki itu ya gimana ngerti gak sih? Iya. Cuma dia kata gue itu perfect banget tau. Tim ses Prabowo milih dia tuh keren. Nah itu dia yang gue suka dari Prabowo tuh dia berani gitu. Iya. Coki gitu. Coki. Yang banyak ya bisa dibilang problematik lah gitu Iya. kan. Menurut sebenarnya. sebagian orang problematik gitu. Masyarakat gitu kayak damn Coki gitu. Damn Coki. Tapi dia ngaruh. Mm-mm. Bisa Dia- gitu. His proof his word lah. Bukan cuma omong-omong Iya, doang. itu sih. Apa bukan cuma omongan, tapi emang bener ada aksinya Ada gitu. aksinya. Kalau Suka sih. gue siapa ya? Gue bingung nih. Banyak sih. Banyak Gak- sih. gua- Gue kurang tahu yang lain sih. Kalau gue Patung Lembong. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Soalnya flower. Aduh. Lu gak pada denger nih waktu itu. Gue ikut coy acaranya sama temen gue tuh. Gue nggak ikut lagi. Gue denger cuma ya lucu aja gitu maksud dia yang kayak Patung Lembong coba rawarnya dong. Flower. Yang kedua ada sih gue yang suka Tretan. Temennya Coki. Iya. Satu paket. Ya satu paket lah gitu. Tretan tuh kan mereka ngebuat acaranya bareng-bareng gitu kan. Tapi Tretan itu mastermind-nya keren banget, dia ngonsepin acara-acara. Soalnya gue inget banget tuh dia ngebuat show namanya Musuh Masyarakat. Itu konten berbayar, gue beli coy. Di Noise 50.000, 50 ya? Gue lupa. Itu gue nonton. Itu isinya ya maksudnya Kayak gitu. you expect from Coki and also Tretan gue ngomongnya Inggris dikit. Biar kalian ngeri. Santai. Ya. Chill, bray. You expect lah, maksudnya you expect from Coki and Tretan Apa kalau sih? misalnya kontennya berbayar apa sih isinya? Gitu. Dia tuh emang pas kampanye ya itu agak pinggir jurang sih menurut gua. Itu sebenarnya ada kaitannya sama kampanye, cuma lebih banyak kayak ininya ngerti gak sih, kayak lebih bawa aspek komedinya gitu. Biasanya kan mereka komedian lah gitu. Cuma itu lucu coy, mereka pinter banget ngemasin acaranya. Gue gak tahu itu di mana, itu bertiga ya. Ada Dustin juga, berempat berarti. Gue lupa itu sama satu lagi siapa namanya. Pokoknya mereka tuh kayak bener-bener pinter banget ngemasin komedinya tuh nggak inilah apa namanya, nggak boring gitu. Tapi bener ada faktanya juga. Mereka nyampe buka artikel tahu. Damn. Di tengah mereka stand up. Serius kayak apa namanya tuh kayak mereka bener-bener ini nyampe ngebahas fakta tuh, misalnya buka artikel nih. Ini lihat ini faktanya. Entah sendiri Coki gimana. Gelo Ini. artikel anjir. Dari Coki. Serius mereka sampai ngebuka artikel. Nah cuma kalau pas gue ngeliat itu gue jadi sadar nih, kayak kalau misalnya tantangannya kalau misalnya marketing politik itu gimana sih? Soalnya apalagi politik ya, maksudnya isu politik itu sensitif loh. Oh itu sih Iya, harus ada batasannya kan. pasti. Apa sih yang nggak boleh gitu? Gue sampai bingung tuh. Habis nonton acara itu gue kayak bingung.
apa sih yang nggak boleh gitu? Apakah ngomong kasar? Apakah membawa masalah pribadi? Apakah kayak nilai-nilai? Kalian tahu lah dulu waktu kemarin kan ada nilai-nilai kan kayak 11/10 waktu pas debat ya, itu kata Pak Anies gitu kan. Itu kan banyak menuai kontroversi. Atau kayak Pak Prabowo dia tiba-tiba ngomong omon gitu. Itu banyak menuai kontroversi. Atau Ganjar statement apa yang di podcast itu? Itulah. Ya itulah. TTA. Ya TTA. Nah itu kan kayak sebenarnya mereka bertiga itu tiga-tiganya ada statement yang menuai kontroversi. Cara-caranya juga ya of course ada gitu ya yang menuai kontroversi gitu. Soalnya gimana ya, menurut gua kalau marketing politik gini tuh gak bisa full baik, gak bisa full putih, gak bisa full hitam, gak bisa full jahat, abu-abu itu tuh. Tapi menurut kalian berdua nih sebagai expert, Jangan expert. jangan expert ya, sebagai Beginner. casual enjoyer Masyarakat. marketing politik yang kemarin ya, apalagi kan kalian berdua suka ngomongin juga nih ya, update banget kemarin pas pemilu. Menurut kalian berdua tantangannya apa? Batasannya apa? Etika yang bener tuh gimana? Gue mau mulai dari Hafiz dulu deh. Coba nih ya. Apa ya? Kalau yang gue lihat sih kayak mungkin kalau sindir-sindiran oke lah, nggak apa-apa gitu. Kayak banter lah bahasa Inggrisnya, bercanda-bercanda dikit gitu. Cuman kalau emang udah ya menurut gue ya kalau udah ke masa lalu gitu ya, contoh kayak Prabowo lah. Prabowo kan masa lalunya kayak gelap banget gitu. Orang-orang ngomongin gitu. Contoh kayak di Twitter ada full lah paragraf tentang Prabowo. Kalau emang udah menuju ke situ, kalau kata gue sih itu udah red flag lah bahasanya. Udah nggak bisa itu. Menurut gue terlalu berlebihan. Yang personal gitu ya. Iya. Soalnya ya even itu masa lalunya buruk ya setiap orang bisa berubah lah kalau menurut gue. Jadi lebih baik lah. Iya. Kalau menurut gue sih gitu sih. Secara personal jangan gitu ya. Iya, apalagi masa lalu gitu. Oke. Menurut lu Nang gimana? Sama sih, apalagi kayak kalau provokatifnya masih ya udahlah. Iya. Kayak apa? Mancing-mancing. Mancing-mancing oke lah gitu. Politik tuh pasti ada kayak gitunya itu. Kalau kayak udah bahas yang personal gitu-gitu sih kayaknya ya itu udah lewat batas sih kayak gitu. Oke. Kalau personal tuh nggak boleh. Kalau misalnya ngomong kasar nih. Kalau mau ngomong kasar sih menurut gue boleh-boleh aja sih. Pasti ya ngerti lah. Ngomong kasar tuh ya pasti, misal Prabowo ngomong kasar gitu, pasti masyarakat juga ngerti. Oh dia kesel nih begini gitu. Kan bukan berarti ngomong kasar tuh bakal buruk gitu. Kalau menurut gue itu setiap orang punya hak lah buat ngomong kasar. Even presiden punya hak, apalagi presiden gitu kan. Apalagi punya presiden. Kan ya mungkin kalau sesuai acaranya gitu. Kalau misalnya formal ya ngomong kasar ya jangan dong. Iya sih. Kalau kasual kayak casual lagi senang-senang iya santai ya udah ngomong kasar aja sih. Gua sebagai masyarakat juga terima stand up comedy gitu. Politik juga gitu ya. Nah gitu sih kalau kata gua. Menurut lu Nang gimana Nang? Ya ngomong kasar nih ya, ngomong kasar. Kayaknya sih ya tergantung tempat sih, ini tahu tempatnya aja kayak. Terus kayaknya sih kayak yang kemarin tuh ada, kalau nggak salah gue inget ada Anies sama Caimin di roasting sama siapa sih ya, yang Kiki Saputri. Oh iya, cuy, yang di kursi gak sih? Iya itu kan iya. Kemungkinan banyak kayak gitu, cuman ya penting tuh tahu tempat aja, kayak debat capres ya, kalau jangan ngomong kasar gitu. Tahu tempat lah, kalau acaranya santai boleh sok aja gitu ya. Penting mah tahu tempat, tahu etikanya juga lah gimana gitu. Tempat kan beda-beda etikanya. Jangan jangan kebablasan di tempat yang gak seharusnya lah ya. Kalau lagi di tempat yang serius ya udah atur bahasanya. Tapi kalau udah acara santai di luar, misalnya kalau debat pilpres harus serius ya udah jangan hilangin kasarnya. Tapi kalau udah ada pesta rakyat, udah ada diskusi Evan di kafe gitu, gak apa-apa lah ya. Oke. Nah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk segmen sama ini terakhir ya. Gacor bro. Gacor. Kita udah bahas apa aja sih tadi? Yang pertama tuh kita bahas soal meme-nya ya. Iya, meme-nya. Jadi yang kayak apa aja sih ini? Terus udah gitu, kenapa sih, apa aja sih yang beda politik tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gitu kan? Terus udah gitu ngebahas apa, influencer siapa, Coki, Pras, Tretan, and the Gang gitu. Yang banyaknya di 02 sih yang gue suka-suka banget tuh. Emang gacor sih itu. Gacor, Cok. Pilihannya bagus. Yes, pilihannya itu emang perfect, lu keren lah.
sumpah gue apresiasi banget buat timnya 02 itu, sumpah kesukaan gue. Orang-orang kesukaan gue tuh semua aja di 02 ininya, influencernya. Terus kita ngebahas apa? Tantangan dan etika tadi kan kayak apa aja sih batasannya gitu, yang nggak boleh apa aja. Oke Tih, gue mau nanya yang terakhir buat kalian. Sebagai casual enjoyer marketing politik ya, apalagi ya, kan kalian ngikutin banget nih. Menurut kalian marketing politik bakal seberapa besar pengaruhnya ke hasil Pilpres 2024? Gak usah 2024 deh, kan udah nih ya, udah lewat ya. Iya udah lewat. Kalau misalnya nanti di 2029 marketing politik impactnya apakah bakal segede ini? Apakah bakal ada meme lagi di 2029 ya? Prediksi kalian ya. Coba nih, gue mau tanya ke Ganang dulu. Prediksinya ya kayaknya susah ditebak sih, karena kan setiap tahun tuh pasti ada aja yang beda-beda gitu kan. Cuman ya gitulah. Sosmed bakal terus kepake gak menurut lo? Menurut gue sih kedepannya pasti bakal terus kepake sih, tapi itu tetap jadi tempat utamanya buat marketing lah, itu di sosmed sih. Meme gimana meme? Menurut lo meme jokes gitu? Tetap bakal pengaruh sih kayaknya gen alpha tuh kayak. Wah, gen alpha makin tapi lucu gak sih nanti kalau misalnya kayak gen alpha sekarang masih bocil-bocil nih. Iya. Misalnya 10 tahun lagi di 2034 pas pemilihan presiden lagi, gen alpha udah pada gede-gede nih. Nanti kayak apa meme-nya tuh kayak ada skibidi gitu. Wah gila sih. Misalnya lu nyalonin jadi presiden nang kayak ayo vote 01 misalnya lo ya, nanti 2034 nyalonin presiden. Vote 01 Ganang skibidi, kan lucu nanti. Apung Sigma Atau ada Apung Sigma gitu 02 gitu. Kan lucu. Ya itu makanya Meme susah bakal diprediksinya tuh. Tapi meme bakal kepake. Pasti Meme kepake. sih nggak bisa tergantikan sih menurut gua, apalagi setelah yang kemarin gitu kan. Pilpres kemarin, wah gila meme-nya. Udah sukses banget. Sukses banget. Gimana 10 tahun lagi, gila sih udah meme tuh nggak bisa mati lah gitu. Iya sih, meme nggak bisa mati, malah setiap tahun ada yang baru. Nah, buset. Setiap tahun aja ada yang baru. Gua kaget Tiap hari aja ada. Iya. Tiap hari aja ada yang baru. Gimana 10 tahun lagi? Bahkan kayaknya meme tuh di semua aspek kehidupan ada deh. Iya. Mau misalnya kita ya misalnya lu lagi ngopi kan ada meme yang apa? Meme ngopi. Meme ngopi bang, lagi santai bang, Lagi gitu. santai kawan. Ngeteh dulu bang, gitu. Ngeteh dulu, gitu kan. Tahu lah itu meme-nya. Atau misalnya kita lagi di jalan meme apa? Meme lampu merah, terus atau sen kanan sen kiri gitu. Ya adalah itu. Kalau meme tuh emang nggak akan mati ya. Gak bakal mati sih. Asli. Oke, jadi kita akhiri dulu ya. Gak kerasa. Seperti ini apa? Kayak pepatah gak sih? Gimana tuh? Kayak waktu itu akan terasa cepat dengan orang-orang yang tepat. Wih. Jadi apa namanya buat Sobat Chill, terima kasih ya udah nontonin podcast kita. Walaupun gak lama, cuma seenggaknya kita bisa ngasih insight dari apa yang kita pikirin selama kemarin Pilpres ya. Kita ngebahasnya chill aja. Soalnya kita chill, bray. Yo, bro, chill aja, bray. Jadi sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan see you next time di episode selanjutnya. Kalau mau tahu, nantikan terus ya episodenya. Oke, terima kasih semuanya.